Jangan jadi orang yang penuh penyesalan. Menjadilah orang yang positif, menatap ke depan dengan penuh pastian, tidak lagi menoleh-noleh masa lalu. Teman-teman, seringkali kita itu hidupnya menjadi susah, menjadi ribet, menjadi penuh penyesalan. Kok dulu gua nggak berani ya, kok dulu gua nggak melakukan itu. Hanya karena kita apa ya, orang Indonesia itu kan ada ewuh pekewuh ya, ada sungkannya gitu, takut menyinggung orang, takut apa yang akan kita sampaikan itu tidak disukain orang, takut menjadi tidak populer, takut menjadi orang yang menyebalkan. Padahal karena kita tidak lakukan itu, hal itu ya, itu membuat kita itu menjadi, aduh kenapa tadi gue nggak ngomong sih? Aduh kenapa gue tadi setuju sih? Aduh kenapa saya tidak sampaikan sih? Nah, ada beberapa hal yang saya bisa sarankan ya, agar hidup kita nyaman, tanpa beban, tanpa penyesalan, sehingga sehari-hari ya kita bisa menjalani hidup itu enak banget, lempeng, tanpa penyesalan. Enggak lagi menoleh-menoleh ke belakang. Dulu kenapa gua enggak itu? Dulu saya kenapa tidak melakukan itu? Dulu saya tidak, kenapa saya tidak komplain? Dulu kenapa saya tidak melakukan apa penolakan ya yang menjadi penyesalan di masa kini dan ke depan. Ini adalah beberapa tips saya supaya hidup kita itu enak. Keep it simple. Sederhana aja. Contoh, kalau kita kehilangan seseorang, merasa aduh di mana nih teman saya gitu ya, dan sementara kita nyari dia kemana, ngomel-ngomel, kita di mana tuh orang, kadang-kadang kita nyari, sini di mana ya, kamu tahu nggak? Ya udah, tipsnya gampang banget, telepon. Kadang-kadang kita punya nomor teleponnya, kita nyari, tolong dong teleponin ini gitu. Jangan-jangan begitu orang lain yang menelponkan ke dia, orang ini juga nggak mau nyambung, ya telepon. Kalau memang nomornya sudah tidak ada, atau dia tidak mau bicara sama kita, ya sudah, lupakan. Ya, itu. Nomor 2, kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, ya undang dong. Jangan jadi penyesalan, gue tuh sebenarnya kepengen banget ketemu lu. Ya, nah yang sana bilang, lu kan nggak ngundang. Lu undang kan gue datang. Kadang-kadang kita, kalau saya undang, dia datang nggak ya? Enak nggak ya kalau gue undang? Ya, ya sering kali begitu kan. Kita nggak ngundang, kita nggak menyatakan kita mau bertemu, tapi kita komplain. Kenapa sih? Aduh, mesti gue ketemu dia gitu. Kalau ketemu dia, beres ini. Tapi kita nggak ngundang. Ini yang jadi persoalan. Jadi tips saya, saran saya sederhana. Kalau kita kepengen ketemu seorang, undang. Telepon kek, kirim undangan kek, WA kek, itu yang kita harus lakukan. Oke. Tips nomor 3. Kalau kita ada pertanyaan, ada orang nih lagi ngomong, ada orang atau kita ketemu orang, ya kita tuh sebenarnya pengen banget nanya sama dia. Tapi kita nggak nanya, itu akan menjadi penyesalan. Ada pertanyaan yang tidak terjawab. Komplain kita, mestinya gue tanya kemarin, kenapa gue nggak tanya? Kemudian jeleknya apa? Kita bisa berasumsi-asumsi. Padahal kalau kita tanya, belum tentu tuh, dia sebenarnya ini banget tuh. Apa nggak bener dia itu? Atau saya kepengen dia ngejelasin, tapi kita nggak pernah nanya. Pernah nggak Anda begitu? Karena kita sungkan untuk bertanya. Takut menyinggung lah. Sehingga kita berasumsi-asumsi. Jadi teman-teman, kalau kita ada pertanyaan, tanya. Ya, di pertemuan nih, ada orang nerangin. Kita nggak setuju tuh sebenarnya sama dia. Kan orang kita sering, wah, dia tuh nggak bener tuh. Atau ini sebenarnya belum jelas. Tapi kita mungkin di pertemuan itu, kalau kita nanya kayaknya ngeri diomongin orang, ngeri dikatain orang, ngeri kayaknya aneh sendiri, pulang-pulang ada sesuatu yang ganjalan. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, tanya. Nomor 4, kalau kita tidak suka dengan sesuatu,
nggak suka kita, bicaralah. Yang udah-udah, kita benar-benar nggak suka tuh sama itu orang. Kita nggak suka dengan persoalan itu. Tapi kita nggak mau bicara. Kita tidak pernah mau menyampaikan yang terjadi, aduh, di luar setelah kita rapat atau setelah kita bertemu. Aduh, gue tuh sebenarnya nggak suka loh sama itu orang. Ya, gue nggak suka sama idenya dia. Kita bilang, kenapa lo nggak sampaikan? Nggak enak gue. Karena jangan-jangan cuma saya sendiri tuh yang nggak suka. Nggak enak saya. Merusak suasana rapat. Ya udah, kalau setelah rapat, setelah disetujuin, ya, kalau lu nggak ngomong, ternyata keputusan diambil bukan yang kamu suka, sudah konsekuen. Jangan cuma ngedumel terus. Ya ngedumel terus. Gue sebenarnya nggak suka tuh. Ya tapi apalah, kita ikut majority aja lah. Majority itu juga belum tentu benar. Majority itu mungkin kalau kita speak up, kalau kita sampaikan juga mereka mungkin punya pertimbangan lain. Belum tentu keputusannya itu. Sekali lagi, ya kalau nggak suka dengan sesuatu, bicaralah, sampaikanlah. Nomor 5. Kalau kita ingin dimengerti, ya, supaya orang mengerti itu, buah pikiran kita, pendapat kita, sampaikanlah. Terangkan. Jangan ada orang loh. Aduh, mereka nggak ngerti sih maksud gua tuh. Mereka bukan begitu maksudnya. Banyak tuh ya. Apalagi orang-orang kita tuh. Ya. Mungkin karena kemampuan public speakingnya nggak bagus. Kemampuan komunikasinya nggak bagus. Ya. Sebenarnya dia punya loh sesuatu untuk disampaikan. Tetapi dia tidak mau sampaikan. Atau dia malas untuk menyampaikan, atau dia ragu untuk menyampaikan, atau dia nggak mau menyampaikan. Apa yang terjadi? Ngedumel di luar tuh. Waduh, mereka nggak ngerti saya sih. Misalnya bilangin, Pak Helmi, Anda itu sebenarnya gini. Padahal menurut saya, ya nggak begitu maksudnya. Tapi kita nggak menyampaikan. Ya sudah. Tidak mungkin kita dimengerti kalau kita tidak menerangkan. Oke. Yang keenam nih. Kalau kita menyukai sesuatu, ya, kita suka banget dengan suatu ide, ya, dengan suatu pendapat, ya, sampaikan. Share. Ya, supaya orang tahu tuh, kalau kita suka. Ya, di rapat, dimanapun kalau Anda punya medsos, sampaikan. Supaya orang tahu sikap kita tuh. Ya, kita suka. Ya, kalau nggak suka tadi juga bicara. Ya, sampaikan. Oke. Yang keberapa nih? 7 kali. Kalau kita ingin sesuatu, kepengen sesuatu, ya, minta dong. Pengen nih, saya mau banget itu. Ya, tapi banyak kepengen tapi nggak mau menyampaikan. Ketemu dengan orang, dia punya barang, dia punya sesuatu, kita kepengen banget. Omong dong, minta dong. Boleh nggak ya gue minta yang lu punya? Jangan udah pulang, udah tidak bertemu dengan itu orang. Waduh, saya mesti kalau minta tadi dikasih kayaknya. Saya nyesel banget kenapa saya nggak minta. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja nih tips saya nih. Ya, jadi kalau kepengen sesuatu, minta. Terakhir mungkin, kalau Anda mencintai seseorang, sampaikan. Ada orang loh, sampai tua gitu, nggak berani nyampaikan gitu, nggak berani nembak. Dan lawannya sebenarnya nunggu tuh. Nunggu untuk ditembak gitu. Nyesel gitu. Dua-duanya nggak berjadian. Satu jadi dengan orang lain, satu dengan jadi orang lain. Kalau ketemu, waduh itu mestinya dulu jadi pasangan saya tuh. Mestinya jadi jodoh saya. Tapi perasaan itu tidak pernah disampaikan karena malu. Karena untuk menyampaikan cinta juga. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang yang menyesal. Aduh itu mestinya jodoh saya. Kenapa dia dengan orang lain? Ada lagi misal, ini mestinya yang sekarang pasangan saya bukan jodoh saya. Jodoh saya itu jadi penyesalan terus. Dan kalau disampaikan, belum tentu juga ditolak. Tapi belum tentu juga diterima. Kalau tidak diterima, ya sudah dong. Tidak akan pernah
terjadi penyesalan. Oke, saya rekap ya. Kalau ada kehilangan seseorang, mencari-cari seorang, kangen dengan seseorang, telepon. Kalau kepengen bertemu seseorang, undang. Kalau ingin dimengerti, ya, jelaskan. Kalau tidak suka sesuatu, speak up. Ngomong, sampaikan. Kalau punya pertanyaan, tanya. Kalau punya sesuatu yang suka banget kita, sampaikan. Kalau ingin sesuatu, minta. Kalau mencintai seseorang, katakan. Simpel ya. Semoga tips ringan ini ya menjadi bermanfaat agar kita hidup itu tidak dipenuhi dengan penyesalan-penyesalan kenapa itu dulu tidak saya lakukan, tidak saya lakukan. Ada orang menyesal sampai mati hidupnya penasaran terus. Jangan jadi orang yang penuh penyesalan. Ya, menjadilah orang yang positif, menatap ke depan dengan penuh kepastian, tidak lagi menoleh-noleh masa lalu. Itulah tips untuk orang sukses. Mantap ya, menatap ke depan tanpa terbelenggu oleh penyesalan-penyesalan di masa lalu. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.